Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rencana The Heavenly Flame Ranking berisi 23 jenis Heavenly Flames yang diketahui semua orang di benua Douki. Setiap jenis api surgawi di daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berkumpul dengan merpati. Setiap berita kecil yang berhubungan dengan mereka akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali oleh banyak peristiwa. Masing-masing api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat uniknya sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek, api surgawi secara alami memiliki tangan yang lebih kuat dan yang lebih lemah ketika dibandingkan satu sama lain. Jenis api surgawi pertama yang dimiliki Xiaoyan adalah api inti teratai hijau yang menempati peringkat ke-19 dalam daftar peringkat. Selain memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi, api surgawi semacam ini sepertinya juga dapat memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, hingga saat ini, Xiaoyan belum pernah melakukan hal seperti ini. Karenanya, dia juga tidak menyadari apakah ini benar. Api surgawi kedua yang dia miliki secara alami adalah api hati yang jatuh, yang menduduki peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan api inti teratai hijau dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam kegunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang memerah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang menyempurnakan douki di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka. Sejak dia mengetahui peringkat api surgawi dengan peringkat tertinggi yang dilihat Xiaoyan adalah api pendinginan tulang dari Yao Lao yang menempati peringkat ke-11 di peringkat api surgawi. Benda ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi Xiaoyan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya Gazette Lotus Heart Flame yang terbentuk dari penggabungan kedua Heavenly Flames ini yang bisa bersaing dengannya. Xiaoyan belum pernah melihat api surgawi yang berada di atas api itu. Dia sama sekali tidak menyadari nama-nama api surgawi dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Bone Chilling Flame, peringkat ke-11 sudah memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan peringkat ketiga, Purifying Demonic Lotus Flame. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, Purifying Demonic Lotus Flame ini adalah sesuatu yang bahkan dia belum pernah lihat. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki api surgawi semacam ini selama bertahun-tahun ini. Nyala api pada level ini pada dasarnya tampaknya tidak ada. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang mencatat Heavenly Flame Ranking telah memperoleh berita tentang Heavenly Flames yang misterius ini dan mampu menentukan peringkat nama mereka dari sana. Xiaoyan kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa 5 besar api surgawi dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah didengar tetapi tidak pernah dilihat orang. Setidaknya, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 api surgawi teratas selama zamannya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia berencana untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar agar layak atas status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan banyak usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa menerima nilai yang lebih rendah. Dia memilih Bone Chilling Flame yang menduduki peringkat ke-11. Meskipun demikian, dia hampir menderita serangan balik saat dia mendapatkan Bone Chilling Flame.
Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa api surgawi di peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat tercengang ketika dia mendapatkan potongan peta pertama dari gua dan mengidentifikasi apa itu teratai hitam. Siapa sangka bahwa hal yang telah dia tunggu begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua pegunungan yang terpencil. Wajah Xiao Yan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang terkait dengan api surgawi. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan mendekati meja. Setelah itu, dia mulai menggabungkan potongan peta kuno kekuningan dengan hati-hati. Beberapa garis yang digambar di peta secara bertahap mulai bergabung saat peta digabungkan. Namun, beberapa hal yang digambar di atasnya membuat Xiao Yan benar-benar tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut membelai peta itu. Matanya mendarat di sudut kosong. Menurut tebakannya, peta ini seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini, dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi dari Purifying Demonic Lotus Flame. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Douki ini sangat luas. Kesulitan untuk mencoba mendapatkan potongan peta akhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, jelas bahwa seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Douki dan itu berbeda dari keberadaan terpencil Kekaisaran Jia Ma di mana orang biasa tidak tahu apa potongan peta itu. Oleh karena itu, jika ada yang menemukan bahwa dia memiliki petunjuk untuk menemukan api lotus yang memurnikan setan, kemungkinan besar dia akan menarik banyak masalah. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan ini. Alasan dia bisa mendapatkan 3 bagian dari potongan peta adalah karena keberuntungan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan bagian lain. Saya hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang benua Douki, dan saya sama sekali tidak menyadari berita apa yang ada di luar sana. Saya pada dasarnya tidak tahu apa-apa dalam upaya saya untuk menemukan fragmen peta yang tersisa. Xiao Yan merenung pada dirinya sendiri. Tampaknya setidaknya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Douki dengan baik untuk mendapatkan berita, namun Chai Lin dan Dr. Peri kecil tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua itu. Dibandingkan dengan saya meskipun mereka dapat dipercaya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia berpikir keras. Ini berlanjut cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan dengan lembut tertawa. Bagaimana saya bisa melupakan tentang penatua pertama Sukian? Menjadi penatua pertama akademi dalam Akademi Jianan, sepertinya penatua yang terhormat ini harus menyadari banyak rahasia mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Jianan di benua itu. Mencarinya seharusnya menjadi pilihan terbaik jika Xiao Yan ingin menemukan berita yang berhubungan dengan api surgawi. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa kepala sekolah akademi dalam juga seorang elit douzun yang sebanding dengan guru. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, itu mungkin untuk mengundangnya untuk mengulurkan tangan mengenai Demon Poison Spot, ini mengingat hubungannya dengan Inner Academy. Mata Xiao Yan berkedip. Dia segera menghela nafas lega. Dia telah meninggalkan akademi dalam selama lebih dari setahun. Sepertinya, Fallen Heart Flame, yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di Blazing Sky Key Refining Tower, sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, kemungkinan tetua pertama akan menjadi cemas. Sepertinya aku harus bergegas ke daerah sudut hitam. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Xiao Yan tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri.
wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Douki. Peluang mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di dalam kekaisaran Jia Ma. Karena itu, Xiao Yan mungkin harus merencanakan perjalanan lagi ke sana. Hati Xiao Yan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, nyala api di ruangan itu padam, dan kegelapan yang tenang menutupi ruangan. Anda berencana untuk pergi ke wilayah Black Corner? Medusa bertanya dengan heran. Dia terkejut saat mendengar rencana Xiao Yan. Ya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah akademi dalam adalah seorang elit Douzun. Jika saya bisa bertemu dengannya, saya mungkin bisa memintanya untuk membantu. Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di akademi dalam, saya hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika Anda pergi, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Zian di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Setidaknya aku harus mencobanya, kan? Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat bertemu dengannya, saya juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari tetua pertama. Jika saya dapat menemukan jenis api surgawi lain, saya tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan titik racun setan ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum dengan sikap tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam kekaisaran Jia Ma. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikuti? Medusa merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikutiku, aliansi Yan dan suku-suku ular tidak akan lagi dijamin keselamatan mereka jika kamu pergi. Oleh karena itu, saya hanya bisa merepotkan Anda untuk membantu saya melindungi aliansi Yan dan anggota klan Xiao kali ini. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Hall of Souls sepertinya belum menyerah pada rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, kemungkinan anggota klan Xiao akan dalam bahaya jika orang-orang dari Hall of Souls pergi ke kekaisaran Jia Ma yang tidak memiliki perlindungan elit Douzong. Medusa mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak benar-benar yakin, terutama membiarkan Xiao Yan pergi ke daerah sudut hitam yang penuh bahaya sendirian. Namun, apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Aliansi Yan saat ini membutuhkan kehadiran seorang elit Douzong. Mengapa saya tidak menemani Anda? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam kekaisaran Chuyun. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi saya untuk pergi untuk jangka waktu tertentu. Dokter peri kecil yang pendiam di samping tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiao Yan terkejut. Dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Douzong seperti dokter peri kecil mengikutinya. Namun, dia memiliki sekte racun yang sangat besar untuk dikelola. Tubuh racun yang menyedihkan, saya mungkin meletus kapan saja. Jika Anda pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantu saya mengendalikannya bahkan jika semua bahan telah ditemukan? Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan Xiao Yan. Ini, baiklah. Terima kasih banyak. Xiao Yan secara alami berhenti ragu-ragu karena pihak lain telah berbicara sedemikian rupa. Dia segera mengangguk, menangkupkan tangannya, dan tersenyum kepada dokter peri kecil. Dia secara alami mengerti bahwa dokter peri kecil memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiao Yan.
Tatapan yang biasa dia lihat pada yang terakhir itu sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiao Yan seharusnya tidak memiliki banyak masalah dengan dia ikut serta. Biar aku bawa gadis kecil ini juga. Setidaknya aku harus membiarkan tetua pertama dan yang lainnya melihat bahwa aku tidak menganiaya dia karena aku juga akan kembali ke Akademi Jianan. Xiao Yan menepuk kepala Zian hanya untuk akhirnya dihindari oleh gadis yang enggan. Medusa tersenyum tipis dan mengangguk. Meskipun kekuatan Zian hanya dari Do Huang, kekuatan aneh yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang akan kesulitan untuk melawan. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Medusa memandang Xiao Yan saat dia perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok. Sekarang. Xiao Yan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya dan botol giok dengan api tak terlihat yang menutup mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol giok. Beberapa rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata, sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai Hall of Souls dari mulut orang ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.